kamu kalau di Surabaya terdapat kebun raya mangrove yang berfungsi sebagai tempat penangkaran mangrove dan sarana edukasi mangrove? Nah, Kebun Raya Mangrove Surabaya terletak di Jalan Medokan Sawah Timur Segoro Tambak Sedati, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Pertama-tama kita jawab dulu pertanyaan kenapa Kebun Raya Mangrove yang mungkin muncul di benak kamu pada saat pertama melihat video ini. Secara teknis, mangrove sendiri berperan penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, hadirnya Kebun Raya Mangrove Surabaya secara khusus juga membuka peluang ekonomi dan wisata loh. Oleh karena itu, sangat disayangkan bukan apabila masyarakat Surabaya sendiri atau juga masyarakat umum tidak tahu mengenai tempat ini. Maka dari itu, kami harap kamu dapat menyimak video ini dengan baik dan dapat menyerap informasi-informasi mengenai Kebun Raya Mangrove Surabaya ini yang mungkin sebelumnya tidak kamu ketahui. Kita mulai dari sejarah Kebun Raya Mangrove Surabaya. Kebun Raya Mangrove Surabaya diresmikan pada tahun 2023, namun sudah mulai ditanam sejak tahun 2016. Kebun Raya Mangrove ini menjadi sebuah tindakan penanganan dan pencegahan dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Awalnya lahan ini hendak dijadikan perumahan, namun oleh Wali Kota Surabaya pada saat itu, yakni Bu Tri Risma Harini, rencana tersebut tidak disetujui oleh beliau. Sehingga pada akhirnya lahan diambil alih oleh pemerintah kota untuk dijadikan kebun raya mangrove yang kita kenal saat ini. Seperti yang telah disebutkan di awal video, Kebun Raya Mangrove Surabaya ini terletak di Kecamatan Rungkut dan terbuka untuk umum. Dengan harga tiket masuk hanya Rp10.000 saja untuk hari kerja dan Rp15.000 untuk akhir pekan dan hari libur nasional bagi pengunjung domestik, serta harga Rp25.000 bagi pengunjung asing. Untuk jam operasionalnya sendiri, pengunjung telah mempunyai tiket bebas untuk menghabiskan waktu di Kebun Raya Mangrove ini mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Hutan mangrove terluas di dunia berada di Indonesia. Ternyata mangrove memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja sih manfaat dari mangrove? Tentunya manfaat utama dari tanaman mangrove yaitu sebagai penahan abrasi pantai. Mangrove dapat melindungi garis pantai dari erosi, gelombang badai, angin, dan banjir. Hutan mangrove merupakan benteng alami yang dapat mencegah wilayah pesisir menjadi tenggelam ketika air laut mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan hutan hujan tropis, hutan mangrove memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyerap gas CO2 atau karbon dioksida. 1 hektar hutan mangrove dapat menyerap sebanyak 600 hingga 1.800 ton CO2. Mangrove dapat menyimpan karbon 5 kali lebih besar dari hutan-hutan di daratan karena ekosistemnya yang berada di lumpur. Hutan mangrove dapat menjadi tempat hidup bagi biota laut seperti ikan, kerang, udang, dan kepiting. Selain itu, satwa liar seperti burung, biawak air, buaya kecil, dan berbagai spesies lain juga banyak ditemukan di hutan mangrove. Selain itu, mangrove juga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Tanaman mangrove dapat diolah menjadi produk-produk olahan seperti tepung, sirup, selai, coklat, kopi, dan lain sebagainya. Pada hari biasa, pengunjung rata-rata sekitar 100 orang per hari. Pada akhir pekan, Sabtu, Minggu, pengunjung bisa mencapai 300 orang per hari. Usia pengunjung bervariasi, tidak terbatas pada anak muda. Kawasan Kebun Raya Mangrove Surabaya ini sering digunakan untuk acara sekolah, edukasi, dan fun game yang difasilitasi oleh pengelola. Fasilitas acara dan hiburan seperti fun game disediakan oleh pengelola. Pernah terdapat spot foto sangkar burung pada tahun 2017, namun kini sudah dibongkar. Terdapat aviari atau penangkaran burung sebagai salah satu wahana. Jenis ikan yang banyak dihasilkan yaitu bandeng, mujair, kakap putih, udang, dan kepiting. Koleksi mangrove di kawasan ini mencapai 59 jenis yang sudah tertanam dari total sekitar 74 jenis yang ada di Indonesia. Jenis mangrove yang dominan yaitu Apicina marina, biasa disebut api-api karena pertumbuhannya cepat.
Produk olahan dari mangrove diproduksi oleh UMKM. Buah diambil dari kawasan ini. Proses produksi dilakukan di luar kawasan oleh UMKM setempat. Pemasaran produk masih terbatas di kawasan wisata, belum mencapai luar kota. Sudah ada rencana untuk memperluas pemasaran produk UMKM di tahun depan. Harapannya adanya peningkatan dan penambahan infrastruktur, kebutuhan tambahan wahana seperti spot foto dan fasilitas lainnya untuk menarik pengunjung, mempercepat rencana promosi dan pemasaran produk UMKM ke luar kota, mengembangkan dan memperbanyak wahana spot foto atau fasilitas penunjang lain seperti kebutuhan pengunjung, melanjutkan dan menambah program edukasi serta hiburan yang difasilitasi oleh pengelola. Apa aja sih yang bisa dilakuin di kebun raya mangrove? Bosan gak sih kok cuma muter-muter lihat pohonan doang? Ternyata enggak loh, karena pihak kebun raya mangrove Surabaya menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati para pengunjung selain tentunya berkeliling hutan mangrove. Yang pertama, bagi kalian suka foto-foto, bisa banget nih ngunjungin titik-titik foto yang ada di berbagai lokasi di dalam kebun raya mangrove ini. Terus, buat kalian yang suka foto pemandangan atau sekedar menikmati pemandangan dari ketinggian, kalian bisa naik ke Menara Marina dan menikmati pemandangan hutan mangrove dan tambak yang ada dari ketinggian. Dengan membayar ekstra, pengunjung juga dapat merasakan wahana-wahana seperti ATV, keliling menggunakan buggy, dan bahkan menggunakan kapal. Tidak hanya pemandangan pepohonan saja yang bisa diamati oleh para pengunjung. Ada juga aviari yang menjadi rumah dari 10 spesies burung yang dapat diamati oleh para pengunjung kebun raya mangrove. Atau mungkin pengunjung ingin mencari makan dan minum untuk mengisi kembali tenaga setelah berkeliling. Pengunjung bisa mengunjungi stand makan dan minum yang ada di kebun raya mangrove ini. Ada berbagai pilihan makanan dan minuman oleh para pedagang UMKM yang enak-enak. Nah, bagi pengunjung yang perlu tempat ngumpul, misalnya untuk kerja kelompok, WFH bareng, atau sekedar nongkrong dengan teman, bisa menikmati coworking space yang disediakan. Masih banyak fasilitas lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam video ini. Oleh karena itu, kami harap kalian semua dapat mengunjungi kebun raya mangrove ini dan merasakan serta menikmati sendiri fasilitas-fasilitas yang disediakan secara langsung. Kami harap setelah menonton video tadi kalian jadi tahu kan manfaat-manfaat yang dihasilkan dari adanya kebun raya mangrove ini. Hutan mangrove masuk dalam SDGs 13, yaitu aksi iklim yang bertujuan untuk mengambil tindakan segera guna memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Oleh karena itu, mari jaga alam kita dengan melestarikan hutan mangrove di wilayah pesisir. You got me jumping like